Cara terkait pemecatan Pitor, Rocky Gerung menilai ada sosok yang panik dengan pernyataan politisi senior PDIP itu. Pasalnya Pitor sempat menduga ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Ya, tak salah lagi publik kalau berkesimpulan bahwa dalang ijazah palsunya Jokowi sebetulnya adalah PDIP. Yang panik menurut Rocky Gerung itu adalah PDIP. Kenapa begitu? Rocky Gerung menyebut saat Pitor sedang meyakinkan para aktivis supaya hati-hati dengan kekuasaan. Pasalnya selesai Pitor membuka jejak genealogi ijazah Jokowi, politisi PDIP ini kena damprat kekuasaan. Meski akhirnya didepak dari jabatannya, Rocky memandang sosok Pitor adalah politisi kawakan yang sudah mempan mengalami berbagai ancaman sejak masa Orde Baru. Sekarang ini kan hampir terbongkar kepalsuan ataupun keaslian ijazah Jokowi ini yang digalang oleh Roy Suryo. Namun, yang kita tahu dari segi politik, yang mengetahui betul kehidupan pribadi dari Jokowi ini adalah PDIP. Mulai dari wali kota sampai menjadi mantan presiden sekarang, itu tetap dekat dengan PDIP. Dan mereka selalu bersandiwara antara Jokowi dengan Megawati, selalu bersandiwara selama ini. Namun, Beator, kader PDIP ini membongkar itu semua. Akhirnya kan dia dipecat dari PDIP. Kalau memang antara PDIP ini dengan Jokowi itu ada permusuhan seperti itu, Beator ini adalah orang PDIP yang melawan Jokowi. Artinya mau membongkar aib Jokowi. Tapi kenapa dipecat dia dari PDIP? Akhirnya publik ketawa. Kalian pemain sinetron ini dua-duanya. Antara Megawati dengan Jokowi. Dan tidak itu saja. Coba kita berbalik kepada waktu adanya tuntutan kecurangan pemilu. Apa yang dikatakan oleh Megawati? Dia mau menuntut kecurangan pemilu. Tapi tak mau memaksulkan Jokowi. Kantor Megawati memang mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024. Namun, hak angket yang dimaksud untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Ditegaskannya, hak angket tersebut tidak ada hubungannya dengan pemakzulan Jokowi. Megawati disebutnya tak ingin pemerintah goyah hingga 20 Oktober 2024. Bahkan hak angket juga dinilai bisa untuk memakzulkan Jokowi. Terkait hal ini, PDI Perjuangan memastikan bahwa Megawati tak ada niat untuk memakzulkan kepala negara. Padahal hak angket itu sebenarnya adalah mempersoalkan bansonisasi macam-macam yang dilakukan oleh Jokowi. Jelas-jelas kalau hak angket nanti ujung-ujungnya pemakzulan Jokowi. Tapi bukan dinarasikan oleh Megawati saja, Mahfud MD pun mengatakan begitu. Itu angket. Oleh sebab itu juga angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan. Angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden. Karena apakah publik sebodoh itu menilainya? Menggiring narasi. Yang kita tahu, tukang atau otak dari kecurangan pemilu kemarin yang memenangkan Prabowo dan Gibran itu adalah Jokowi. Sangat sesederhana itu. KPU dan semua aparat dipergunakan oleh Jokowi untuk memenangkan Prabowo. Makanya Jokowi tenang-tenang saja. Tak akan dimaksulkan ini oleh ibunya kan? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Dan di Pilkada Jakarta, publik Jakarta ditipu lagi. Katanya dengan mencalonkan Pramono dan tidak mencalonkan Anies Baswedan adalah melawan Mulyono. Masuk akal nggak? Pramono dicalonkan oleh Megawati. Sementara Pramono ini adalah seskapnya Jokowi selama 10 tahun. Sama kita bayangkan Mayor Teddy dengan Prabowo, begitu akrabnya. Dan demi menjegal Anies Baswedan, dia calonkan Pramono. Padahal katanya dia berlawanan dengan Jokowi. Masuk akal publik nggak? Tak masuk akal sama sekali. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Dan yang terakhir adalah pernyataan Puan tentang pemakzulan Gibran. Dia belum terima suratnya dari Purnawirawan ABRI. Apakah publik lupa ingatan? Apakah publik amnesia? Mereka tidak mengetahui sandiwara-sandiwara yang berlaku seperti ini. Makanya makin terkuat, makin terdeteksi oleh publik. Bahkan menduga. Dalang dari ijazah palsunya Jokowi ini sebenarnya adalah PDIP. Karena kenapa? Kadernya yang mengungkapkan hal itu dipecatnya. Coba bayangkan. Sementara narasi yang dikembangkan, mereka berlawanan dengan geng Solo. Luar biasa negara kita ini. Ditipu oleh orang nomor 1 di Indonesia, kemudian bisa juga kita ditipu, dibuat sandiwara oleh partai nomor 1 di Indonesia. Luar biasa. Astagfirullah.